Mari silahkan masuk. Ya, Pagi Pak. pagi Mas. Gimana Mas? Ada keluhan apa? Sebelumnya perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan Pak, nama saya Aan Alian Soli Pak, dari SMK Yabuja Segeran. Saya di sini ingin konsultasi Pak, Oh iya. mengenai kelanjutan karir saya. Oh ya. Ngomong-ngomong, Masnya ini sekolahnya jurusan apa ya? Saya jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oh, Iya, teknik komputer. Oh. Sekarang udah kelas berapa? kelas 12 SMK. Oh, kelas 12 SMK. Iya. Baik. Sepertinya Anda ini mengalami kebingungan ya Mas ya. Iya, sangat bingung Mas. Silakan diminum dulu. Oh siap. Ini gak ada sedotannya Mas. Gampang Oh, nanti siap. diambilkan sama pembantu saya. Tentang mengalami kebingungan masalah apa ya Mas? Jadi gini Mas, saya mau melanjutkan karir tapi bingung mau lanjut kemana Mas. Oh iya. Jadi Anda itu bingung masalah kedepannya itu mau jadi apa, bukan Iya. begitu? Ya. Nah di sini saya akan memberikan sugesti kepada Anda apa tentang masalah baiknya itu Anda itu bagaimana jadi apa gitu kan untuk kedepannya, biar nggak bingung setelah lulus dari SMK ini mau melanjutkan di mana gitu kan. Nah sebelum itu kamu itu harus mengetahui tentang macam-macam kecerdasan. Iya. Nah di sini itu berarti kecerdasan Anda itu di mana. Nah di sini itu dijelaskan bahwa kecerdasan adalah perihal cerdas kesempurnaan akal budi manusia. Nah kecerdasan berarti sempurna perkembangan akal budi pekerti. Jadi Anda itu tidak gila ya. Iya, edan. Tidak edan. Nah begitu. Kecerdasan juga memiliki fungsi. Salah satunya yang pertama yaitu ada kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah Anda kan tidak gila nih. Iya. Nah berarti Anda bisa memecahkan suatu masalah gitu kan. Itu fungsi kecerdasan yang pertama. Yang kedua untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Nah dalam hidup seseorang ketika mempunyai banyak masalah itu sangat wajar. Nah di kecerdasan ini itu masalah bisa dipecahkan satu persatu gitu. Yang selanjutnya ada kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Nah Anda itu nalar sendirilah dalam kebudayaan masyarakat itu seperti apa. Nah itu menggunakan kecerdasan. Nah di sini kecerdasan itu dibagi menjadi 8 ya. Nah yang pertama ada kecerdasan linguistik, itu tata cara Anda mengolah kata-kata ya di sini. Nah yang selanjutnya itu ada kecerdasan logika matematika. Nah di sini itu ketika Anda di sekolah menyukai pelajaran matematika, nah itu salah satu kecerdasan ya kan. Yang selanjutnya ada kecerdasan visual. Visual itu berarti kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual spasi secara akurat dan cermat. Contohnya seperti Anda suka menggambar, Anda suka mengamati pemandangan, berpetualang gitu kan. Yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal di situ mempunyai untuk mengamati seperti bermain gitar, bermain alat musik lah. Nah, selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, kemampuan berhubungan dengan kecerdasan dan pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, pengetahuan tentang diri sendiri sejauh mana sih kamu itu belajar di SMK itu. Nah itu kan, itu Anda bisa menilainya sendiri gitu kan. Itu dari kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Nah Anda itu salah satu orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak gitu kan. Itu interpersonal. Yang selanjutnya ada kecerdasan kinestik, menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide.
ide dan gagasan Anda itu dalam sebuah rapat misalnya kan, Anda itu berani atau tidak mengemukakan pendapat Anda gitu. Dan selanjutnya ada kecerdasan kinestetik seperti perasaan tubuh, anggota tubuh gitu kan. Yang terakhir yaitu ada kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Seperti Anda hobinya touring misalnya kan, berarti Turu miring. turu miring gitu. Itu berarti Anda bisa mengetahui daerah-daerah di seluruh Indonesia gitu kan. Nah begitu. Jadi dari setelah Anda mengetahui macam-macam kecerdasan, di sini Anda akan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sih kecerdasan saya ini, kecenderungannya di mana gitu kan. Nah di sini juga ada angket. Nanti setelah ini kamu bisa mengisi angket tersebut, nanti bisa saya analisis gitu kan. Nah setelah Anda mengetahui macam-macam kecerdasan, di situ itu akan memudahkan dalam karir Anda selanjutnya. Misal Anda TKJ kan, TKJ ini karirnya kemana sih? Karirnya selanjutnya apakah untuk jadi pekerja di kayak perusahaan Telkomsel atau apa, yang namanya juga jaringan kan gitu kan. Mas Agus. Mas Agus lah gitu. Nah dari sini ada pertanyaan. Oh iya Pak, dari macam-macam kecerdasan tersebut, kira-kira saya masuk di golongan yang mana ya? Itu setelah Anda mengisi angket. Ya. Mungkin maksud Anda itu ini dari kecerdasan tersebut itu Iya. Cocoknya di mana? Iya, Masing-masing kecerdasan itu contohnya gitu kan? Ya. Berikut baik saya akan menjabarkan satu persatu ya. Jadi misal kecerdasan linguistik tadi kan udah saya jelaskan. Iya. Nah kecerdasan linguistik ini Anda bisa masuk ke jurnalis. Yang pertama itu kecerdasan linguistik, itu dibutuhkan karir jurnalis. Yang selanjutnya karir juru cerita, karir penyair, dan karir pengacara. Nah karir pengacara itu di kecerdasan linguistik. Yang selanjutnya ada kecerdasan logika atau matematika. Nah kecerdasan logika ini Anda bisa menjadi Anda bisa berkarir di para ilmuwan. Nah Anda bisa jadi ilmuwan, Anda bisa menjadi akuntan, atau Anda bisa menjadi programmer komputer. Nah di situ di kecerdasan logika. Yang selanjutnya ada visual. Anda itu bisa berkarir di yang pertama arsitek, fotografer, pilot, dan insinyur mesin. Itu di visual ya, berkarir di situ. Yang karir selanjutnya kecerdasan musikal. Anda itu bisa berkarir pada kemampuan matematika dan sains diri seseorang gitu kan. Jadi kayak penyanyi gitu kan, atau drummer di band-band Peter Pan gitu kan, SID gitu. Yang selanjutnya ada intrapersonal. Contoh mempunyai kecerdasan ini yaitu seperti saya sendiri selaku konselor, guru BK, ini harus mempunyai kecerdasan intrapersonal. Nah itu karir saya sebagai konselor kan, menolong konselinya dari masalah-masalah konselinya gitu kan. Atau ahli teologi dan wirausahaan. Nah gitu, itu kecerdasan intrapersonal. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah contoh karirnya di sini yaitu orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal adalah direktur dan pimpinan sebuah perusahaan. Itu yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Nah di situ. Yang selanjutnya ada kecerdasan kinetik. Contoh karirnya di sini yaitu seperti atlet. Atlet kan itu rata-rata badannya itu sempurna lah, hampir sempurna, nggak ada cacat gitulah ya. Itu atlet.
kecerdasan kinestetik. Yang selanjutnya ada pengrajin, montir, ahli bedah seperti dokter, dokter spesialis usus, ginjal gitu kan, spesialis hati, yang penting jangan ambyar gitu kan. Gitu. Yang selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Di sini itu contohnya yaitu mengenali tanaman dan hewan dan lain dari alam semesta. Gitu. Sampai sini masnya sudah paham? Paham, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mari silahkan masnya direnungkan kembali ya. Jadi masnya sekolah yang bener lah, jangan selalu bolos gitu kan. Ingat orang tua yang sudah membiayai mati-matian untuk anaknya begitu kan. Nah, semoga dari sini hati masnya terbuka lah, betapa susahnya gitu kan untuk menentukan karir, juga sangat sulit untuk kedepannya ya kan. Begitu. Ya, yang selanjutnya begitu aja. Mungkin Anda ini cenderungnya di mana, nanti Anda bisa mencita-citakan lah mulai dari sekarang. Itu Anda bisa menentukan cita-citanya mau menjadi apa. Jadi petani, Pak. Petani. Waduh, kalau petani nggak apa-apa, petani gitu bagus itu kan. Mantap. Petani, yang penting petani yang jujur gitu kan. Janganlah hanya orang lain nanti Anda aku kan, Anda mengakui lahan orang lain, itu bahaya gitu kan. Nah, jadi begitu macam-macam karir. Nah, sebelum Anda berkarir itu kan harus mengetahui kecenderungan kecerdasan Anda sendiri gitu kan. Jadi begitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup sih, Pak. Sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, terima kasih Pak atas penjelasannya, Pak. Oh ya, baik, sama-sama. Mungkin ya hanya sekian yang saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti besok atau lusa nanti kalau mau lulusan atau gimana bisa konsultasi lagi ke saya gitu kan. Nanti saya bantu. Ya, Siap. baik, terima kasih saudara Aan. Betul? Betul. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oh iya, ini bayar, Pak. Oh, nggak usah. Ya, terima kasih banyak. Ya, maaf Pak ya. Ya, makasih, Ya. Pak. Ya, hati-hati di jalan. Siap. Ya. Call me up, say, try to tell me